warahmatullahi wabarakatuh. Biado kabar halak kita sudena. Di dia pehamu barada, semoga nian kita sudah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Siregar. Saya mahasiswa dari kampus UIN Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Kebudayaan Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nuriza Dora Esos M.Hum. Langsung saja dongan-dongan tanpa basa-basi lagi, mari kita ulas asal-usul sejarah suku Mandailing dan sistem organisasi masyarakat dan kekerabatan. Let's go! Mandailing diperkirakan berasal dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu kata Mandala dan Holing. Mandala berarti pusat kerajaan, sedangkan Holing berasal dari nama kerajaan Kalinga. Dalam bahasa Minangkabau, Mandailing diartikan juga sebagai ibu yang hilang. Oleh karenanya, ada pula anggapan berdasarkan silsilah yang mengatakan bahwa masyarakat Mandailing berasal dari kerajaan Pagaruyung di Minangkabau. Itu sebabnya bahasa Melayu dialek masih dikenal luas sebagai bangsa asli di wilayah-wilayah penyebaran etnis Mandailing di Sumatera. Etnis Mandailing mendiami 3 provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Riau. Orang Mandailing tinggal di Provinsi Sumatera Utara, berada di Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas. Semenjak berdiri Karasinen Tapanuli, ibu kota Mandailing di kota Padang Sidimpuan dipindahkan secara berganti-ganti antara kota Tapanuli dan kota Padang Sidimpuan. Setelah itu, pemerintahan Mandailing terpecah belah dalam beberapa kuria yang dibentuk oleh Belanda dalam rangka divide et impera hingga mencapai 50 kuria. Kuria sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu kuria yang berarti negeri, yang sering dipakai istilahnya dalam pemerintahan Darurul Islam Minangkabau. Selama masa perang Paderi, untuk menggantikan istilah nagari atau negeri, akhirnya berdasarkan hasil keputusan pengadilan pemerintahan Hindia Belanda di Batavia, Mandailing diakui sebagai etnis terpisah dari Batak. Karena berdasarkan de facto etnis Batak sendiri sebenarnya lebih muda dari etnis Mandailing. Berdasarkan silsilah yang diakui etnis Batak sendiri dalam Taropo Siraja Batak. Siraja Batak merupakan nenek moyang orang Batak. Ibunya yang bernama Dea Boruparujar berasal dari etnis Mandailing. Jadi, sebelum ada etnis Batak, etnis Mandailing sudah ada. Etnis Mandailing sendiri, menurut silsilahnya, berasal dari etnis Minangkabau. Suku Mandailing mempunyai aturan adat istiadat yang diatur dalam suatu tuntunan yang bernama Surat Tumbaga Holing atau yang dikenal dengan Serat Tembaga Kalinga. Surat Tembaga Holing biasanya selalu dibacakan dalam upacara-upacara adat. Selain itu, orang Mandailing pun mengenal tulisan yang dinamakan aksara tulak-tulak atau huruf tulak-tulak, yang merupakan varian dari aksara Proto-Sumatera yang berasal dari huruf Palawa. Bentuknya tidak berbeda dengan aksara Minangkabau, aksara Rencong dari Aceh, aksara Sunda kuno, dan aksara Nusantara lainnya. Adapun salah satu unsur kebudayaan suku Mandailing yaitu mengenai tentang sistem kemasyarakatan dan kekerabatan. Di dalam sistem kemasyarakatan dan kekerabatan, biasanya orang suku Mandailing menganut sistem kekerabatan yang terdiri dari Mora, Kahanggi, dan anak boru. Ketiga unsur inilah yang dimaksud dengan Dalihan Natolu, yang memang wilayahnya dikuasai oleh raja-raja Mandailing. Biasanya orang Mandailing dikenali melalui pemakaian marga pada setiap namanya. Ketiga unsur ini saling memegang peran penting dalam lingkungan kekeluargaan. Dengan demikian,
tutur sapa menjadi lancar kalau ketiga unsur ini jelas keberadaannya. Dalam sistem Dalian Natolu, interaksi sosial antara Mora dengan anak boru memiliki hak dan kewajiban masing-masing terhadap satu sama lain. Dalam hal ini, pihak anak boru mengemban fungsi sebagai si tambah na hurang, si horus na lobi, yang berarti si penambah yang kurang, si penghabis yang lebih. Anak boru juga dikenal pula sebagai nama norjak tupudi dul-dul tujolo, yang menerjang ke belakang menonjol ke depan. Yang maksudnya pihak anak boru sudah semestinya membela kepentingan dan kemuliaan pihak moranya, atau menghormati dan memuliakan moranya sebagaimana halnya raja. Sebaliknya, pihak Mora berkewajiban untuk mengelek maranak boru, artinya menyayangi dan mengasihi anak boru. Lalu kahanggi sangat penting artinya bagi setiap individu karena berbagai persoalan hidup seperti perkawinan, kematian, dan mencari nafkah terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan kahanggi. Contohnya, pada suatu acara adat seperti mengupah-upah, Mora akan diperlakukan seperti layaknya seorang raja oleh pihak anak boru. Seperti halnya dilayani dalam menghidang makanan, diberi kesempatan pertama untuk memberi kata sambutan atau nasihat kepada yang diupah-upah. Lalu dalam acara adat seperti tari tortor, dapat kita lihat dengan jelas patuhnya anak boru terhadap moranya. Apabila mora ini dalam manortor jongkok, maka pihak anak boru yang mengayapi akan lebih rendah dari moranya, bahkan sampai tidur. Pada suatu acara adat, tiga status kekeluargaan ini dapat dijelaskan dalam hubungannya dengan suhud tuan rumah penyelenggara adat, yaitu mora. Adapun mora ialah julukan untuk seseorang yang bergelar raja yang menempati suatu daerah tertentu dalam perkumpulan adat Mandailing dan tergantung marga apa yang menjadi raja di daerah tersebut. Dalam silsilah Mora, yaitu saudara laki-laki dari ibu atau mertua dari suhud serta seluruh keturunannya menurut garis laki-laki inklusif istri-istri mereka. Kahanggi yaitu saudara laki-laki dari suhud beserta seluruh keturunannya menurut garis laki-laki inklusif para istri mereka. Anak boru yaitu saudara perempuan dari suhud inklusif para suami mereka beserta seluruh keturunannya menurut garis laki-laki. Apabila jaringannya diperluas selain daripada tiga kelompok kekerabatan inti tersebut, maka dikenal juga kelompok kekerabatan tambahan, yaitu Mora ni Mora dan pisang raut. Sekian video tentang asal-usul sejarah suku Mandailing dan sistem organisasi masyarakat dan kekerabatan. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekhilafan dalam penyampaian dan dalam pembuatan video, di mana video ini masih banyak kekurangan dan masih banyak yang harus diperbaiki. Nantikan terus video-video selanjutnya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Saya Abdurrahman Siregar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.